Besar di sini review ini saya akan bahas inilah buah iblis yang akan dimiliki oleh seluruh kru dari Kurohige. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Oke, kali ini kita akan bahas nih mengenai kru dari sang villain yang kemungkinan besar akan menjadi villain utama di serial One Piece ini, alias orang yang paling kita semua benci lah, yaitu si bangsa Teach alias Marcel the Teach aka Kurohige. Ya, karakter yang paling dibenci karena kelicikannya, apalagi dia juga karakter yang buat S ini ditangkap dan dia juga yang beri luka untuk karakter favorit kita, Jackie. Jadi udah puncak tertinggi lah ya kebangsatan dari Teach ini. Tetapi walaupun begitu, entah kenapa saya malah suka sama karakter dengan perencanaan yang baik seperti Teach ini. Zihaha. Nah, kita tahu lah ya, dan bukan menjadi rahasia lagi di antara kita dan semua orang di dunia One Piece bahwa bajak laut Kurohige mempunyai misi dalam pencarian buah iblis. Tepatlah seperti kata-kata Jinbei kepada kru dari topi jerami. Itulah juga alasan kenapa Burgess ada di Dressrosa untuk mendapatkan merah-merah Nomi. Dan Kurohige sendiri membuktikan pengetahuannya bagaimana dia mencuri buah iblis dengan apa yang dia lakukan, yaitu membunuh temannya sendiri. Sejujurnya, cara mencuri ini bisa ada dua macam nih waktu Kurohige di kapal dari Shirohige dulu. Pertama, Kurohige mencuri dari Touch sebelum dia memakannya, atau setelah dia memakannya dengan cara membunuhnya. Dimana saya pernah membahas jika Touch ini sudah memakan buah iblis Yami-Yami, dan akhirnya cara Teach mencuri buah iblis dari Touch ini dengan cara yang sama dilakukan kepada Shirohige dan anak buah lainnya untuk mencuri buah iblis. Alias dia mencurinya dengan cara membunuh Touch dan menggunakan metode yang masih belum diketahui itu. Sebenarnya tentang ini sudah pernah saya bahas di video lain lah. Dan di video ini kita akan bahas nih buah iblis dari setiap kru Kurohige sendiri, lebih tepatnya yang sudah ada saat ini dan apa yang akan dimakan oleh kru yang belum memakannya. Karena lagi-lagi dari caranya dia ingin mencuri buah iblis yang hebat, pasti itu akan dimakan oleh seluruh kru yang dia punya. Dan akan kita mulai dari yang sudah terkonfirmasi terlebih dahulu ya. Dan tentu saja dari sang kapten dahulu, yaitu Kurohige ini sendiri. Ya, Marcel the Teach alias Kurohige adalah sejauh ini orang pertama yang memiliki dua buah iblis di dalam satu tubuh secara bersama-sama. Dengan kemampuan logia Yami-Yami Nomi yang dapat mengubah semuanya ke ketiadaan dan menghisap apapun, serta kemampuan paramesia dari gura-gura Nomi yang sebelumnya dimakan oleh Shirohige. Kemampuan untuk menghancurkan apapun dari kemampuan gempa ini. Karena dia sejauh ini sudah memakan dua buah iblis logia dan paramesia, maka seharusnya tersisa satu lagi, yaitu Zoan yang belum dia makan saat ini dan akan menjadi buah iblis ketiga juga jika benar sesuai prediksi dan teori-teori yang populer lah. Sejujurnya buah iblis populer yang diprediksikan adalah buah iblis dari Kaido dan Marco. Dimana sejujurnya saya tidak suka sih jika dia memakan buah iblis dari Kaido ini. Dimana ada yang bilang Cerberus atau Kraken, dimana saya punya versi lain yaitu dia memakan buah iblis tipe iblis, ya demon. Ya, tapi ini akan menjadi sebuah mega teori sendirilah, nanti akan saya bahas di video lain. Next, orang terkuat kedua dari bajak laut Kurohige yang sudah terkonfirmasi oleh Oda melalui color split adalah Shiryu of the Rain atau Shiryu lah. Dimana saat ini dia memakan buah iblis Suke Nomi, buah iblis tipe paramesia yang membuatnya dapat mengubah dirinya dan apapun yang dia sentuh menjadi penghilang. Dia mendapatkan kemampuannya tepat setelah pengguna sebelumnya alias Absalom mati dibunuh oleh anggota Kurohige. Dengan ini dia dapat memotong atau menebas musuhnya tanpa diketahui oleh siapapun. Dari segi berpedang yang sudah luar biasa, sekarang ditambah kemampuan buah iblis yang tidak dapat terlihat, ini bakal semakin gila banget. Entah apakah dia bisa diketahui oleh Sanji seperti Sanji melihat Queen saat dia menghilang. Entah apakah dia akan melawan Sanji atau Zoro juga di akhir nanti. Walaupun saya lebih
lebih senang jika dia melawan Sanji sih. Lalu selanjutnya adalah wanita di kru tersebut, yaitu Katarina Devon. Dia makan buah iblis Inu Inonomi model Kyuubi no Kitsune. Buah iblis mythical Zoan yang dapat membuatnya berubah menjadi Kyuubi. Dengan ini, dia seperti memakan Zoan rasa paramecia karena memiliki kemampuan berubah bentuk seperti Mane Mane no Mi milik Bonchuan. Lalu selanjutnya adalah Sanjuan Wolf, ya manusia paling besar yang pernah diperlihatkan ini. Dikatakan oleh Oda dia makan buah iblis tipe paramecia yang katanya tipe battleship lah yang buatnya lebih besar dari raksasa normal, yang bahkan jauh sekali lebih besar dari raksasa ancient seperti Oars, yang Oars sendiri tingginya sudah 3 kali lebih tinggi dari raksasa normal. Walaupun dia ini dikatakan lemah di air, tapi dia mempunyai tinggi yang cukup untuk bisa berdiri melewati batas permukaan dari air laut. Ini sebenarnya sangat gila banget. Nah, selanjutnya adalah Laphite. Kita belum tahu jelasnya apa, tapi kemungkinan besar dia memakan buah iblis Zoan yang buatnya dapat terbang. Ya, dengan sayap putih seperti inilah yang pernah kita lihat juga. Nah, ini burung hantu, atau saya pernah berteori dia makan mythical Zoan tipe siren karena berhubungan juga dengan kemampuan dia yang dapat menghipnotis musuhnya. Serta dari skillnya juga yang sangat ahli dalam menyusup karena dia bisa menyusup ke Mary Joyce, puncak tertinggi dunia, tanpa ketahuan. Itu saja sudah sangat gila sekali. Ya, bahasan lengkap mengenai Laphite pernah saya bahas di video inilah, mungkin bisa kalian cek juga. Nah, sisanya adalah mereka yang belum terkonfirmasi memiliki buah iblis. Kita akan mulai dulu dari yang pertama, yaitu Jesus Burgess. Ini adalah komandan pertama dari kru Kurohige. Ya, lucu juga ya, dia ini komandan pertama, tapi kata Oda orang terkuat keduanya malah Shiryu. Dimana banyak sekali teori terkait Burgess lah orang yang akan makan buah iblis tambahan untuk memperkuatnya, karena sejauh ini dia sangatlah lemah sekali. Bahkan dia dibulan-bulan oleh Sabo lah, yang bahkan tidak bisa melukai Sabo untuk ukuran dia ini seorang komandan Yonkou. Satu yang paling populer adalah dia makan buah iblis Diamond Jozu, yaitu Kira Kiranomi, dan membuatnya menjadi manusia berlian, dan jika lawannya adalah Zoro, itu akan sangat pas sekali sebagai tantangan terakhir bagi Babang Zoro untuk dapat memotong berlian. Tapi sebenarnya saya pun pernah membahas mengenai buah iblis dari Kuma, yaitu Nikyu Nikyu Nomi di video inilah, mungkin kalian bisa cek juga. Selanjutnya adalah Van Augur, sniper di bajak laut Kurohige yang skillnya benar-benar di luar nalar karena dia bisa menembak burung yang bahkan belum terlihat ada pulau tempat dia menembak, yang bahkan juga sekelas Usopp pun bilang itu hal yang mustahil. Dimana Van Augur ini adalah salah satu sniper dari banyaknya bajak laut yang tidak punya sniper, karena sejauh ini tidak banyak selain Luffy, Shanks, dan juga Kurohige ini. Sejujurnya buah iblis untuk sniper banyak yang bilang adalah Mato Matonomi milik Vanderdecken, tapi entah menurut saya dia tingkat akurasinya udah sangat tinggi. Ngapain butuh tambahan buah iblis untuk ngelock targetnya lagi nih? Maka buah iblis yang paling cocok untuk seorang sniper adalah peningkatan fisiknya atau kecepatan untuk dapat bertahan. Sebenarnya yang paling pas itu adalah Sukesuke no Mi agar dia bisa menghilang dan menembak tanpa ketahuan. Tapi udah dimakan oleh Shiryu sih untuk buah ini. Kira-kira apa ya menurut kalian? Kayaknya Zoan tipe chameleon mantep sih, bisa menyatu dengan sekitar dan akhirnya tidak terlihat. Nah, selanjutnya adalah sang dokter kapal alias Doki, yang masih belum diketahui juga nih apakah dia punya buah iblis atau tidak. Dan jika dilihat dari sikapnya yang seorang dokter tapi malah dia terlihat sakit-sakitan, sepertinya dia punya buah iblis tapi masih belum diketahui nih. Mungkin besar dia sudah punya atau akan punyai buah iblis Hito Hitonomi model Shinigami. Ya, Hito itu juga mirip dengan Chopper, dimana Shinigami ini seorang Grim Reaper yang cocok lah ya dengan senjata yang dia gunakan untuk menyerang. Dia akan menyebarkan penyakit atau virus seperti yang dia lakukan, dan sebagai dokter juga pasti akan sangat mengerti akan hal itu. Serta dari bentukannya dia ini sangat mirip seperti Dr. Hiruluk. Apakah ada hubungannya ya? Nah, selanjutnya adalah Avalo Pizarro, sang raja korup. Dia memiliki bentukan dengan tanduk seperti anak buah Kaido dan jenggot yang sangat panjang sekali. Ya, sejujurnya tidak ada yang diketahui dari bentukannya apa, tapi dari senjata yang digunakan untuk menyerang Shirohige, entah dia menggunakan sejenis bor atau apa, memang masih belum tahu. Dan jika benar Kurohige menginvasi kediaman Big Mom dan mengalahkan Katakuri, apakah dia akan makan mochi-mochi nominya ya? Berlebihan sih kalau Katakuri harus mati.
Tapi bisa saja dia makan buah iblis Zoan tipe kucing yaitu Nekonomi mengingat bentukannya yang seperti itu. Dan karena dia disebut sebagai raja, mungkin Lion King akan cukup baiklah untuk Avalo Pizarro ini. Dan yang terakhir adalah Fast Shot. Ya, si pemabuk ini walaupun dari bentukannya aneh tidak jelas, tapi Ivankov mengatakan dia pun termasuk dari semua tahanan paling berbahaya di level 6 Impel Down bersama Katarina Devon dan Avalo Pizarro yang tadi. Jadi walaupun terlihat aneh, kemampuannya akan sangat luar biasa dan menurut saya buah iblis yang cocok dia makan adalah Numa Nomi Logia yang dimakan oleh Caribou. Dimana nantinya dia akan dengan bebas menyimpan apapun di rawa buatannya itu dan akan sangat berguna sekali bagi bajak laut Kurohige. Dan yang terakhir adalah Kuzan alias Aokiji. Ya walaupun belum tidak jelas jika dia fix masuk menjadi bagian dari Kurohige, tapi dari kata-kata Akainu dan juga kata-kata dari Burgas kepada Kurohige, kemungkinan besar dia sudah fix menjadi bagian dari kru Kurohige ini. Dimana Aokiji sendiri dia memakan buah iblis Logia Hie Nomi, dimana ini adalah buah iblis suhu dingin ya. Ingat, suhu dingin bukan es. Jadi levelnya jauh di atas es lah dan jauh juga di atas buah iblis salju milik Monet. Karena toh es juga atau salju tercipta dari suhu dingin kan, makanya Aokiji levelnya atau tiernya berada di atas mereka. Nah jadi menurut saya itulah prediksi saya terkait buah iblis yang kemungkinan akan diincar dan dimiliki oleh kru dari Kurohige. Gimana nih menurut kalian? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Filnomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa subscribe dan juga share video kepada kalian. Gue The Filnomi pamit, and see you guys next time.